Bab 11 Prahara berdarah di Kalingga. Pengerahan armada militer oleh Raja Dapunta Hyang Srijayanasa dalam jumlah besar tengah berlayar menuju kawasan kerajaan Sahilan. Jumlah total prajurit diterjunkan dalam ekspedisi pengamanan jalur laut pesisir timur Swarnadwipa itu mencapai lebih dari 20.000 orang, terbagi dalam 2 batalion yakni darat dan laut. Pengerahan militer secara besar itu berlangsung pada 682 Masehi, merupakan kali pertama terjadi sejak Kerajaan Sriwijaya resmi dikukuhkan berdiri di Balairung Istana Tarumanegara pada 669 Masehi. Armada militer itu dipimpin langsung oleh Raja Sriwijaya Dapunta Hyang Srijayanasa. Raja Sahilan Renbadarai Maringi sangat bersukacita mendengar laporan dari Hulubalang Tawangsa Besanaji. Raja Maringi sangat yakin keputusannya menyatakan sumpah setia kepada kekuasaan Sriwijaya di bumi Melayu merupakan hal paling tepat. Raja Maringi merasa sangat dihargai dan tidak merasa jadi bawahan dari Raja Sriwijaya Dapunta Hyang Srijayanasa. Betapa tidak, pengerahan armada militer Sriwijaya sebesar itu sungguh tak pernah bisa terpikirkan oleh Raja Maringi. Ingat baik-baik Tawangsa Besanaji, Raja Sriwijaya Dapunta Hyang Srijayanasa itu lebih daripada saudara buatku, melainkan dia juga sahabat terbaik bagi seluruh rakyat Sahilan ini, kata Raja Renbadarai Maringi dengan mata penuh ketakjuban. Daulat, Baginda, hamba mendengar sendiri Raja Dapunta Hyang Srijayanasa sendiri akan terjun memimpin armada gabungan 20.000 prajurit, sahut Hulubalang Tawangsa Besanaji. Tergesa Raja Renbadarai Maringi menyambut antusias, apa? 20.000 prajurit? Apa kau yakin armada itu tengah berlayar menuju kemari? Ya, Baginda. Raja Dapunta Hyang Srijayanasa mengatakan hal itu menjelang hamba pulang. Raja Dapunta juga menitip pesan, agar Baginda jangan sekali-kali menjadikan kerajaan Sahilan sebagai tempat berlindung bagi Datu Minanta Tamwan dan komplotannya, ungkap Hulubalang Tawangsa Besanaji. Aku tentu bisa menjangkau maksud dari pesan Raja pemimpin bangsa Melayu itu. Sungguh tak keliru dia menyandang gelaran Dapunta, Dampu Enta, simbol telapak kaki kekuasaan utusan tertinggi tempat bersemayam arwah para leluhur. Para puyang, beri hamba raja yang lemah ini kekuatan untuk melindungi rakyat hamba, ucap Raja Renbadarai Maringi sambil turun dari kursi singgasananya lalu duduk bersimpuh memohon dan memelas sesuai keyakinannya. Esensi keyakinan Raja Renbadarai Maringi tak beda dengan keyakinan mayoritas rakyatnya dan mayoritas bangsa Melayu. Mereka tidak dapat disebut menyembah pohon atau hewan ataupun api. Tidak juga dapat dikatakan mereka menyembah air kendati air mengalir itu mereka representasikan sumber dari zat suci. Raja Sahilan Renbadarai Maringi segera memerintahkan Panglima Perang Bembi Adilaga Ranuwesi untuk menyiagakan semua prajurit di 4 gerbang perbatasan kerajaan Sahilan. Tujuan utama Raja Renbadarai mencegah Minanta Tamwan dan para pengikutnya menyelinap masuk ke kawasan Sahilan. Di hadapan tak kurang dari 700 prajurit gabungan dari Divisi Macan Kumbang dan Divisi Cicak Pelacak, Panglima Perang Bembi Adilaga Ranuwesi mengerahkan hampir 40 bagian tenaga dalamnya. Kelopak bibir Ranuwesi komat kamit melafazkan mantra ajian membawa setangkai memungut seladang. Bembi Adilaga Ranuwesi Panglima Perang Kerajaan Sahilan berucap dengan amplitudo normal tapi vibrasi suaranya menggelegar seperti guntur. Titah Baginda Raja Bak Hujan tumbuh cendawan, bedakan cendawan dengan melati, Sahilan bukan tempat pengkhianat Minanta Tamwan, Baginda mulia Raja titahkan tangkap Minanta Tamwan, baik hidup maupun mati. Manakala Panglima Perang Bembi Adilaga Ranuwesi sibuk menatap pasukan prajurit Sahilan, pada hari kedua meletuslah pertempuran antara komplotan perompak dipimpin Datu Minanta Tamwan dan armada gabungan prajurit bahari kerajaan Sriwijaya dipimpin Raja Dapunta Hyang Srijayanasa. Komplotan Datu Minanta Tamwan berjumlah 25.000 orang yang mayoritas perompak laut, terbukti kalah dalam strategi perang. Armada Laut Sriwijaya berhasil menenggelamkan lebih dari separuh sampan milik komplotan Datu Minanta Tamwan. Melihat keadaan makin tidak menguntungkan, mental para perompak termasuk Datu Minanta Tamwan langsung anjlok. Sisa kawanan perompak tak lagi punya pilihan lain kecuali melakukan perlawanan dengan segenap kemampuan.
Datu Minanta Tamwan sudah disongsong oleh Raja Dapunta dan puluhan prajurit Lasus Puma yang memang terlatih dalam medan pertempuran, baik di laut maupun di darat. Bajingan tengik Minanta Tamwan, katakan selamat tinggal pada bentangan alam bumi Melayu yang kau kotori dengan darah pengkhianatanmu. Hari ini Buddha mengutusku untuk memisahkan roh dari jasadmu. Bersiaplah, lihat pedangku. Jaya Sidayatra Subiksa. Selepas berucap itu Raja Dapunta Hyang Srijayanasa segera menapaki langkah gemetar Datu Minanta Tamwan. Sebagaimana dalam pertarungan beberapa tahun lalu, ajian karangan geni dari Datu Minanta secara mudah dapat dimentahkan oleh ajian laksa geni dari Raja Dapunta. Akhirnya nasi telah terlanjur menjadi bubur, malang tak dapat ditolak. Satu pecahan gerak dari beladiri mainan khas Melayu yang diterapkan oleh Raja Dapunta menghasilkan buah mematikan buat Datu Minanta Tamwan. Telapak tangan Raja Dapunta berisi ajian telapak inti api mendarat telak di ulu hati Datu Minanta Tamwan. Tubuh tokoh lawas yang pernah menjadi panglima perang Sahilan di era Raja Megat Sabim itu terhempas seperti durian jatuh ke tanah. Dada hingga tembus ke punggung Datu Minanta gosong terbakar. Tanpa sempat berkutik setindak pun roh Datu Minanta lepas dari jasadnya. Sorak-sorai kemenangan menggema di pesisir pantai timur Swarnatwipa. Kemenangan itu bahkan disambut secara sangat meriah oleh Raja Renbadarai Maringi dan segenap rakyat Sahilan. Mereka berpesta riuh renda memeriahkan kemenangan itu. Raja Dapunta Hyang Srijayanasa setelah lebih kurang setengah bulan di Sahilan, segera berpamitan pulang ke singgasananya di Istana Gawang Kuto, Muha Upang. Sukacita dan sorak-sorai kemenangan juga tumpah ruah di Muha Upang. Raja Dapunta Hyang Srijayanasa memerintahkan Akarya Syakyakirti membuat satu semboyan sebagai peringatan atau simbol retrospektif untuk penyemangat spiritual bagi rakyat Sriwijaya. Sukacita atas kemenangan itu tersurat dalam teks prasasti Kedukan Bukit Berangkat tahun 604 Saka atau 682 Masehi. Raja Dapunta juga memerintahkan pembuatan wanua, sejenis venue, berupa bangunan berbentuk vihara dilengkapi di halaman depannya dengan sepasang kolam kembar, yang merepresentasikan pesan egaliter dalam kosmologi Bodhisattva. Venue mikrokosmos tersebut dinamakan serupa dengan Sriwijaya sebagai stereotipe nilai-nilai mikrokosmos Bodhisattva. Setelah sekitar 4 tahun dari ekspedisi penyerangan militer kerajaan Sriwijaya ke pesisir pantai timur Swarnatwipa 604 Saka atau 682 Masehi, pamor Raja Dapunta Hyang Srijayanasa menjadi buah bibir penduduk Dwipantara. Bahkan pamor Raja Dapunta Hyang Srijayanasa juga menjadi ikon katarsis pencerahan dan pembangkitan spiritual bagi penganut Buddha, terutama di Muang Thai, Khmer, Tiongkok, dan India yang notabene tempat kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama Buddha. Pada akhir 685 Masehi, penguasa kerajaan Galuh yaitu Raja Bratasenawa atas titah Ratu Sepuh Kalingga Maharani Sima, meminta kerabatnya di kerajaan Sunda agar dapat mempertemukan dia dengan sang raja bernama asli Sailendra tersebut. Pasalnya dalam proses sanyasi Ratu Maharani Sima, nama Sailendra dinyatakan sebagai jawaban atas apa yang dimohonkan. Ratu Sima gelisah karena anak perempuannya pertama atau putri mahkota Sampula Parwati telah cukup umur tapi belum juga ada pangeran yang berani mempersuntingnya. Oleh sebab itulah Ratu Sima memohon kepada Sang Hyang menetapkan pasangan serasi yang akan mendampingi anak putrinya. Dalam tradisi di kerajaan Kalingga, apabila putri mahkota sampai tidak mendapatkan jodoh sepadan, sungguh akan menjadi aib yang sangat memalukan. Tanah Javadwipa dihuni oleh penduduk yang secara genetis termasuk bangsa Austronesia atau juga kerap disebut bangsa Melayu. Perbedaan bahasa dan tradisi antara Swarnatwipa, Javadwipa, Borneo, Celebes, dan lain-lain tidaklah menyebabkan penduduknya menjadi berbeda secara genetika. Sekiranya mau dibuat perbedaan di antara mereka, perbedaan itu tentu proporsional dalam konteks politik dan kebudayaan. Artinya secara genetik mereka termasuk rumpun Austronesia atau bangsa Melayu yang berbeda dengan bangsa India dan bangsa Cina. Belum tuntas satu masalah menyusul masalah baru di kerajaan Kalingga.
Datangnya masalah baru ini makin mendesak Raja Bratasenawa dari Kerajaan Galuh dan Raja Tarusbawa dari Kerajaan Sunda untuk segera menemui Raja Dapunta Hyang Srijayanasa. Di antara 3 bandar laut di Javadwipa bagian barat, Bandar Laut Sunda Kelapa menjadi pilihan Raja Tarusbawa dan Raja Bratasenawa untuk berlayar ke pulau di seberang lautan, yakni Swarnadwipa. Dalam tempo lebih kurang 3 jam saja sampan besar yang 2 raja itu tumpangi telah mendarat di Muka Upang. Raja Tarusbawa telah mendapatkan keterangan dari para nelayan dan pedagang tentang kepindahan lokasi Istana Sriwijaya dari Pulau Rimau ke Muka Upang. Raja Tarusbawa dan Raja Bratasenawa sama-sama takjub mendapati bangunan Istana Sriwijaya berdiri begitu megah dan hampir separuhnya berada di atas permukaan sungai. Para nelayan sejak dari kawasan Sungsang sudah melihat rombongan dalam kawalan para prajurit, tentu para tamu istimewa istana. Beberapa nelayan langsung bergegas memberikan pemberitahuan ke prajurit di pos penjagaan. Dengan sigap puluhan prajurit langsung bergerak memandu rombongan tamu kerabat istana menuju Gera Kambang Soka. Mendapatkan laporan dari para prajurit pengawal istana, Raja Dapunta dan Permaisuri Dewi Sobakancana benar-benar luar biasa girangnya. 2 orang nomor 1 pemegang tampuk kekuasaan di Kerajaan Sriwijaya itu bergegas menuju Gera Kambang Soka. Dengan tanpa memperpanjang lebar basa-basi dan hanya sebatas tata krama secukupnya, Raja Tarusbawa langsung menyampaikan maksud utama mereka meminta bantuan pada Raja Dapunta Sailendra. Permintaan disampaikan mengingat Raja Dapunta Sailendra termasuk tokoh yang dituakan dan dipandang memiliki kebijaksanaan. Oleh sebab sangat riskan dan sensitif, maka Raja Tarusbawa menyarankan Raja Bratasenawa lebih berwenang menyampaikannya kepada kerabat. Mendengar itu Raja Dapunta Sailendra dan Dewi Sobakancana terpaku sejenak mengira-ngira masalah kekerabatan serupa apa hingga Raja Bratasenawa dianggap lebih berwenang. Penuturan Raja Bratasenawa langsung memecah kebekuan suasana. Benar kata Kang Mas Tarusbawa, karena permaisuriku dari Kalingga, mungkin aku lebih berwenang. Beberapa hari lalu, lebih tepatnya seminggu lalu, adik iparku Ratu Sana telah mangkat. Raja Dapunta Hyang buru-buru memotong, Kang Mas Sena, kenapa tidak ada utusan dari Kalingga yang mengabari? Justru aku mendengarnya setelah berlalu seminggu saat Kang Mas berkunjung. Kami mohon maaf tidak segera mengabari Dinda berdua di Sriwijaya. Tak ada niat sedikit pun kami melupakan Dinda berdua. Perihal peristiwa kepergian mendiang Ratu Sana oleh Ratu Sepuh Sima memang diperintahkan dirahasiakan agar cuma kerabat dekat yang layak. Raja Dapunta mengerutkan dahinya seraya mengajukan dugaan, Ratu Sepuh meminta dirahasiakan. Tentu ada sesuatu yang tidak beres terjadi di Kalingga. Lalu Kang Mas berdua diperintahkan Ratu Sepuh Sima menemuiku. Begitu bukan alur ceritanya. Kang Mas benar, sahut Raja Bratasenawa seraya meneruskan, intinya Ratu Sepuh meminta bantuan Kang Mas mewakili beliau guna menghukum Raden Purbasora yang tidak berbakti. Ditambahkan oleh Raja Tarusbawa, Dinda Sailendra tentu sudah maklum kenapa Ratu Sepuh meminta bantuan Dinda. Ratu Sepuh adalah putri berdarah keturunan dari Mohosin, Banyuasin, yaitu kawasan yang kini Dinda Sailendra pimpin tersebut dalam carita Parahyangan. Menurutku sangatlah tepat Ratu Sepuh meminta bantuan pada Dinda. Lagian Pangeran Purbasora telah bertindak di luar batas kepatutan tradisi kita bangsa Melayu. Maksud Kang Mas, Pangeran Purbasora, bukankah dia anak dari Pangeran Wiraraja yang status pangeran mahkotanya dicabut Ratu Sepuh akibat melanggar tata krama meskipun secara tidak sengaja? Lalu Kang Mas bilang, Pangeran Purbasora telah bertindak di luar batas kepatutan. Tindakan apa? Pangeran Purbasora menganggap keputusan Ratu Sepuh tidak adil. Ayahnya dihukum karena melakukan kesalahan, tapi ia beranggapan status putra mahkota masih tetap berlaku untuknya sebagai pangeran. Itu yang dia tuntut hingga dia bertindak menggulingkan kekuasaan Ratu Sana, yang notabene bibi kandungnya sendiri. Jelas Raja Bratasenawa menagih pendapat saudara kerabatnya. Sekonyong-konyong Permaisuri Dewi Sobakancana terdorong ikut nimbrung. Disitulah seharusnya peran utama seorang ibu, mendidik anak-anaknya agar memiliki tata krama dan pandai berbakti.
Tindakan Purbasora sama saja dengan melemparkan kotoran ke wajah ayahandanya. Apakah aku dianggap lancang menganggap Purbasora tidak pantas dipanggil pangeran? Benar Dinda, bukan hanya tak layak dipanggil pangeran, bahkan aku menyamakan tindakannya itu sebagai duri dalam daging. Dia harus segera disingkirkan biar tak membuat malapetaka buat rakyat. Tetapi, disinilah masalahnya, ujar Bratasenawa ragu-ragu meneruskan ucapannya. Raja Dapunta Sailendra mengernyitkan dahi sambil beringsut duduk mengangkat bahunya. Tetapi apa, Kang Mas Sena? Ratu Sepuh mengatakan apa perihal tindakan yang lagi-lagi mencoreng nama keluarga? Dengan sigap dan penuh penghormatan menyahut Bratasenawa, Bunda Ratu sudah sepuh, tubuh beliau tidak lagi sekuat dulu. Dia mengatakan ingin bertemu Kang Mas. Aku bersama permaisuriku diminta menjadi saksi dalam pertemuan itu. Aku tidak tahu Bunda Ratu Sepuh ingin menyampaikan apa. Alhasil disepakati oleh Raja Dapunta Sailendra untuk berlayar menuju kawasan tengah Javadwipa, tepatnya ke Kerajaan Kalingga Utara, yang tengah dirundung prahara berdarah akibat perebutan tahta Singgasana. Bersambung ke bab 12 Tugu Cakravarsatita Cuklapaksa.